Hai, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hai, jumpa lagi dengan petualangan keluarga Argo Ventures. Kali ini kita akan jalan-jalan di kota Malang, Jawa Timur. Ya, siapa nih kawan-kawan yang sudah pernah ke kota Malang? Di sini banyak sekali objek wisata yang dapat dikunjungi, termasuk juga wisata kuliner yang cukup terkenal. Di ketinggian, di siang hari, Malang mungkin tidak akan terlihat, tapi puncak gunungnya dapat terlihat dari ketinggian. Jika kita ke Malang, kita dapat mencoba wisata alam, city tour, dan juga tentunya wisata kuliner. Nah, kira-kira kita akan kemana saja ya? Yuk, tetap ikuti petualangan keluarga Argo Ventures. Setelah mendarat kita lapar nih. Siang-siang di Malang enaknya apa ya? Di Malang pasti kawan-kawan sudah tahu nih, bakso Malang. Nah, kali ini kita akan pergi kemana ya? Gimana kalau kita pergi ke bakso yang sedang viral? Nah, bakso Presiden khas Malang. Salah satu daya atraksi yang menarik adalah bakso Presiden tepat berada di samping jalur rel kereta api. Selain itu, kawan-kawan juga bersama keluarga dapat menikmati hiburan dan juga atraksi di malam hari dengan datang dan berkunjung ke BNS. Apa ya BNS? Ya, Batu Night Spectacular. Di sini banyak sekali loh atraksinya, mulai dari dancing fountains, atraksi dan wahana anak-anak, mulai dari permainan seperti komedi putar, UFO, ada juga permainan lainnya seperti yang satu ini nih, komedi putar yang cukup tinggi. Bagi kawan-kawan yang takut ketinggian, jangan mencoba ya. Tapi seru juga bagi kawan-kawan yang suka adrenalin. Di malam hari, Batu Night Spectacular sangat meriah dikarenakan semua lampu dari LED bercahaya memancarkan warna-warni indahnya lampu LED.
merah, kuning, hijau, biru, dan masih banyak lainnya. Di sini kawan-kawan juga dapat menikmati kuliner sambil menikmati hiburan berupa band lokal. Selanjutnya ada apa lagi nih? Wah, ini juga tempat yang harus kita kunjungi. Bakso Merson Cakar. Di sini baksonya tersedia berbagai varian loh, bisa kita pilih. Ada juga bakso Merson Cakar yang menunya adalah lobster. Kalau yang ini kira-kira di mana ya? Pasti kawan-kawan sudah dapat menebaknya. Ya, kita mengejar sunrise di Bromo. Jika tidak ke Bromo, maka kawan-kawan akan menyesal karena ini adalah salah satu wisata alam yang sangat populer dan terkenal, baik bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing. Untuk menuju Bromo, kawan-kawan memerlukan persiapan fisik dan juga energi yang maksimal karena perjalanan dimulai malam hari. Kemudian bis akan transit di tempat shuttle jeep untuk menuju tempat atau spot dari sunrise. Nah, salah satunya adalah Bukit Mentingan. Bukit ini tidak jauh dari pintu masuk Gunung Bromo. Kawan-kawan dapat berjalan kaki untuk menuju bukit yang satu ini, kurang lebih sekitar 1 km dari Gapura. Di bukit ini, kawan-kawan juga dapat menikmati sunrise yang tidak kalah keren loh dari Bukit Teletabis. Dengan keadaan alam yang sangat menarik, tidak terbayangkan jika ini benar-benar terasa seperti di surga. Bukit Mentingan termasuk tempat terbaik untuk Anda yang suka camping loh. Tapi kawan-kawan harus pergi lebih awal untuk memilih tempat yang nyaman karena cukup ramai di sini. Nah, ini adalah salah satu atraksi wisata ketika Bromo menuju pagi ke siang hari. Wah, indah sekali ya. Jangan lupa mengabadikan momen dengan bersuah foto atau bersama-sama membuat video kenang-kenangan dengan teman, saudara, dan juga kawan-kawan dalam satu rombongan. Perhatikan nih betapa indahnya Gunung Bromo. Perlu kita jaga dan lestarikan. Jangan merusak ya kawan-kawan. Kita dapat melestarikan alam dengan tidak merusaknya dengan cara salah satunya tidak membuang sampah di area wisata alam. Selalu berhati-hati tidak merusak atau mencabut dan atau mengambil barang-barang yang bersumber dari alam dan merusak lingkungan atau vegetasi di Gunung Bromo. Nah, ini kita mulai turun nih. Kira-kira mau kemana ya? Dengan jeep ini, pagi-pagi. Sudah terlihat kan, ada padang pasir yang sangat luas. Kira-kira di mana nih kawan-kawan? Di sini cukup banyak loh wisata yang dapat dikunjungi. Yang satu ini adalah Bromo Tengger Semeru.
Salah satunya di dalamnya terdapat juga di sekitar dari Bromo, Tengger, Semeru, yaitu Pasir Berbisik, di mana tempat wisata ini sangat unik karena wisatawan diselimuti oleh sejarah dan legenda yang sangat menarik. Lokasi ini diberi nama Pasir Berbisik karena dulu terdapat seorang sutradara terkenal membuat film di sini. Ya, terinspirasi dengan kejadian ketika angin yang berhembus membawa pasir kemudian terdengar seperti suara berbisik dari gesekan antara pasir dengan pasir. Maka kelahirlah nama yang sangat unik. Anda tidak akan kesusahan untuk menuju ke lokasi yang satu ini. Ya, salah satunya dengan menyewa jasa jeep. Sebelum naik ke puncak Gunung Bromo, kita isi perut yuk. Seru kan? Kita bisa sarapan pagi di bawah bukit, di padang, savana dan atau pasir dari Gunung Bromo, dengan menikmati sejuknya pagi hari dan indahnya pegunungan dan juga lingkungan dari Gunung Bromo. Selain Bukit Mentine, juga terdapat beberapa lokasi strategis lainnya untuk melihat matahari terbit. Salah satunya Penanjakan 1, di mana Penanjakan 1 memiliki sejarah yang cukup unik, yaitu lahirnya sosok wanita cantik bernama Roro Anteng pada masa Kerajaan Majapahit. Untuk menuju lokasi ini tidak mudah karena jalan yang tidak bersahabat dan harus ekstra hati-hati. Nah, kita mulai nih perjalanan menuju puncak dari Pegunungan Tengger Bromo. Kawan-kawan dapat menyewa kuda jika tidak cukup kuat untuk naik ke puncak Gunung Bromo. Atau jika yang masih kuat bisa berjalan kaki loh, sama-sama kawan-kawan agar semangat. Di sini juga terdapat Pura Luhur Poten. Nah, lokasi wisata yang satu ini sangat pas karena berada di tengah-tengah lautan pasir Bromo dan menjadi salah satu tempat beribadah suku Tengger untuk memuji ide Sang Hyang Widiwasa. Bangunan yang cantik ini dibangun sekitar tahun 2000 dengan arsitektur rasa Bali yang sangat khas dan juga arsitektur Jawa, sehingga bangunan ini dapat disebut dengan bangunan dengan arsitektur campuran. Keunikan yang ada pada bangunan ini adalah terdapat bagian yang menarik, yaitu zona mandala yang memiliki peran masing-masing setiap zonanya. Terdapat mandala utama untuk memulai pemujaan, mandala madya untuk mempersiapkan dan pengiringan upacara persembahyangan. Terakhir ada mandala nista untuk peralihan dati luar untuk masuk ke dalam nista. Bangunan ini sangat berkarisma dan tentunya melengkapi keindahan Gunung Bromo. Kita sudah mulai naik nih ke puncak Gunung Bromo. Hati-hati ya kawan, karena cukup padat, sehingga kita harus melihat setiap langkah kita. Banyak sekali wisatawan dalam negeri dan wisatawan dari luar negeri. Perhatikan setiap rambu-rambu, jangan melebihi batas dari rambu-rambu, terutama di area yang berdekatan dengan kawah Gunung Bromo.
berbahaya jika kita melanggar bagi keselamatan kita. Nah, di kawasan wisata Gunung Bromo ada beberapa destinasi wisata yang menjadi tujuan utama dari wisatawan ke Bromo. Tidak hanya sunrise loh, selain bukit yang terdapat di Mentingen, menanjakan satu juga terdapat Bukit Kingkong, Bukit Cinta Bromo, Suruni Point, Lembah Widodaren, terdapat Kawah Bromo, Gunung Batok, Pura Luhur Poten, Pasir Bebesik, Jembatan Gantung Kaca Bromo. Nah, kawan-kawan, ada yang penasaran tidak kenapa namanya Bromo? Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma. Untuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi dan mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dari utara ke selatan dan 600 meter dari timur ke barat. Sedangkan daerah berbahaya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Gunung Bromo sendiri adalah salah satu gunung aktif di mana disebut juga kaldera Tengger, sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur yang memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan tentunya Kabupaten Malang. Nah, kita menuju objek wisata lainnya di kawasan Gunung Bromo. Tahu di mana ini? Ya, ini adalah Bukit Teletabis. Kenapa dinamakan Bukit Teletabis? Ya, bisa kawan-kawan lihat kalau kawan-kawan suka menonton film Teletabis. Nah, kita coba potret Bukit Teletabis dari ketinggian. Sangat indah. Ya, Bukit Teletabis juga sering disebut Pemandangan Hijau karena sangat indah. Pengunjung akan disuguhi hamparan hijau bak permadani dari rumputan dan padang savana. Sungguh menunjukkan hutan. Bukit Teletabis Bromo merupakan sabana dengan luas mencapai 382 hektar, di mana terdapat bukit-bukit yang dipenuhi dengan warna hijau. Di sana terdapat banyak tanaman antara lain pakis, ilalang, lavender, dan berbagai jenis rumput. Bukit tersebut kemudian dijuluki dengan Bukit Teletabis karena pemandangannya mirip dengan bukit dan padang hijau di serial Teletubbies. Nah, kawan-kawan bisa menyewa kendaraan yang dapat menjelajah medan berat. Karena menuju Gunung Bromo, Liku dan juga menuju Bukit Teletabis, pengunjung harus melalui jalur berpasir.
Teletubbies akan sangat indah jika kawan-kawan bisa melihat pada saat matahari menyingsing dari balik bukit dan menjadikan Bukit Teletubbies mempunyai suasana yang memesona. Silakan dapat berjalan-jalan dan juga terdapat beberapa area untuk menjual makanan dan minuman. Tentunya sangat indah kalau mengunjungi tempat wisata bersama dengan kawan-kawan. Namun, siapkan semua kebutuhannya termasuk perlengkapan pribadi, kesehatan, dan juga punya tiket masuk ke objek wisata. Cukup mudah jika kawan-kawan melalui travel agent atau melalui online. Jangan lupa tetap lindungi ladang kita dengan cara tidak membuang atau membakar sembarangan. Bukit Teletubbies merupakan bukit yang dilindungi, sehingga jangan buang untuk rokok sembarangan atau memicu kerusakan dari lingkungan, antara lain dengan membuang sampah sembarangan. Terus pantangi dan juga tonton channel Arga Ventures untuk menyaksikan keseruan petualangan lainnya. Sampai jumpa di petualangan keluarga Arga Ventures selanjutnya. Bye-bye.